Kok kenapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin sedikit ya, saudariku, ibu yang berada di Papua ya. Melihat video yang singkat ini sangat menyentuh hati kita ya. Melihat anak dari kejauhan, ibu ini penasaran ya, anak itu diamati, menangis dan pulang sekolah. Akhirnya ibu ini panggil, ada apa? Ya, sambil mendekat, menanya dengan terseduh-seduh. Si kecil yang eh, imut ini mengatakan pensilnya patah gitu, pensilnya patah, menangis. Ya, akhirnya ibu ya jangan pulanglah kalau pensilnya patah. Kenapa nggak minta bantu sama gurunya? Ya namanya anak kecil kan, tentu kita pernah mengalami ya rasa takut, rasa ambisi mau belajar gitu kan, terus pensilnya patah, tentu tidak ada uh, penajam kan, ya akhirnya ibu itu dengan berbaik hati ya, rasa peduli dengan meluangkan waktunya, dengan menolong anak itu apa yang dibutuhkan sebenarnya. Sahabat, dimanapun kita berada, teruslah berlaku baik kepada siapapun, karena sesungguhnya tidak ada balasan setiap kebaikan yang kita lakukan kecuali akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Manakala kita merasa insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, maka akan ditempatkan ke dalam surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, seperti melakukan perbaikan, pertolongan kepada sesama, apalagi orang itu memerlukan bantuan kita. Innal muttaqi nabi janati wa uyun. Dan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, menyadari bahwa setiap rezeki dalam harta mereka ada hak orang lain untuk bersifat dermawan, berbagi, memberi kepada yang membutuhkan, baik orang itu meminta atau tidak meminta. Wapi amwalihim hakol lisa ili wal mahrum. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 dan ayat 19. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan melakukan sifat-sifat dermawan dengan berbagi dalam segala keadaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingatlah apa yang akan Anda lakukan ketika melihat kondisi seperti ini. Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti ibu itu? Apakah kita meluangkan sedikit rezeki kita, membelikan pensil, perlengkapan belajar, mungkin sepatu atau pakaian, atau beasiswa, khususnya yang berada di lingkaran atau lingkungan anak-anak yang kurang berada. Untuk kita, lihatlah tetangga kita, manakala memang mereka memerlukan bantuan, semampu kita, kita berbuat. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba
mencari ampunan dan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pahala dan ampunan surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu mempunyai sifat dermawan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini perlu kita uh, pelajari, ya, karena ini ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersifat lapang, ya, selalu berbagi. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin anduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini ketika kita merasa lapang, kita berbagi. Dalam keadaan sempit pun kita berusaha ikhlas berbagi seadanya, semampu kita. Jadi ini, ya, sekecil apapun pembagian kita, rezeki kita yang kita bagikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan. Bahkan bisa mencapai 700 kali lipat, bahkan lebih, tergantung siapa yang Allah SWT kehendaki. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Dan banyak ayat-ayat lain. Untuk itu, mari kita tanamkan sifat memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik, di antaranya dengan berbagi. Bukankah Allah SWT berjanji akan memberikan rahmat, kasih sayang dan ampunan, tidak hanya hablum minallah, tidak hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga hubungan baik kita sesama hamba Allah, ciptaan Allah, siapapun manusianya, terlepas perbedaan agama dan kepercayaan. Itu wajib hukumnya bagi kita untuk saling memperlakukan sesama manusia dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'in sayatal hasanatam huha wa kholiqin nas bihulkin hasan. Bertakwalah kalian dalam segala keadaan, dimanapun kalian, apapun kondisi kalian, taatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya dan hindarilah perbuatan terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri. Lihatlah apa yang telah kita lakukan sebelumnya untuk hari esok, untuk membekali diri kita menghadapi kehidupan sesudah kematian. Jadi kita disuruh bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya dan muhasabah diri, bekali diri kalian untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Sesungguhnya manusia mukmin yang cerdas adalah mukmin yang banyak berpikir tentang kematian dan paling banyak mempersiapkan kehidupan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Dimanapun kalian berada, kita berada, hendaklah kita memperlakukan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Khairun nasi ampa linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Mudah-mudahan jadi motivasi khususnya diri kita sendiri dan saudara semua.